Kembali bersama kami pemirsa, masih bersama Dr. Linda dan juga Dr. Monik di sini. Saya kembali tadi ke Dr. Linda. Dok, tadi ya kalau dilihat bahwa ini sebenarnya harus ada kerjasama dari semua pihak juga terkait dengan hal ini. Kalau tadi vaksin adalah untuk pencegahan, tapi kalau kita lihat donor atau plasma ini adalah sebagai pengobatan, maka harus ada satu kesatuan di mana harus beriringan. Berarti harus ada sinergi semua pihak untuk sama-sama mengerti terkait dengan hal ini. Nah, PMI sendiri ini sejauh ini sinergitasnya seperti apa, Dr. Linda? Karena kalau kita lihat kan ini hanya ada koreksi bila saya salah ya Dr. Linda, sejauh ini PMI memiliki 64 alat yang bisa melakukan donor plasma konvalensi di seluruh Indonesia. Apakah itu cukup untuk menampung dan sekarang kita lihat saat ini begitu tinggi tren ya? Ya, jadi kalau mengatakan sampai saat ini sih sebenarnya kalau dibilangin cukup ya. Karena kan tergantung zona merahnya di mana. Kalau zona merahnya paling banyak, berarti pendonornya ada di situ yang terbanyak. Tapi kalau misalnya tidak ada zonanya kuning misalnya ya, berarti mereka juga tidak terlampau banyak memerlukan TPK. Yang terbanyak itu memang hanya di Jawa, paling tinggi kan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat ya. Nah, sejauh itu, jadi pendonornya banyak. Dan mengenai sinergitas kami dibantu. Dan terima kasih kepada Kepala BNPB dalam hal ini Letjen Doni Murdano yang pertama-tama ini yang menginisiasi kami, membantu kami. Tapi juga Kementerian Kesehatan dalam hal ini dalam Dirjen Pelayanan Kesehatan yang sudah membantu kami, dan tambah lagi inisiator yang pertama pencanangan dari Kementerian PMK, Kemenko Perekonomian itu, jadi sinergitas itu sehingga ada satu kesatuan untuk bersama melawan COVID. Seperti itu. Jadi kita tidak sendirian, Palang Merah Indonesia tidak sendirian. Tambah ada Dr. Monika, pelopor plasma konvalesen. Seperti itu. Masuk jadi sama-sama satu gerbongnya sama. Jadi satu gerbongnya sama, dan ini semua seperti untuk pendonor ini kita sedang membangun suatu sistem supaya tidak ada donor bayaran, karena ini sekarang terjadi banyak dikhawatirkan ada donor plasma bayaran. Mungkin kalau kita lihat di media sosial, perlu donor, contoh ya, perlu donor golongan darah O resus positif. Kemudian di situ ditulis bahwa ada biaya pemeriksaan titer antibody akan dibiayai oleh keluarga pasien. Nah, ini tidak boleh dan ini tidak pernah terjadi dimintakan biaya kepada seluruh pendonor plasma konvalesen di Palang Merah Indonesia. Jadi itu semua yang hadir secara mandiri maupun melalui komunitas itu tidak boleh ada bayaran. Itu harus secara sukarelawan. Oleh karena itu kita membangun sistem IT bersama Satgas Nasional COVID-19 bersama dengan kita di sini ada tim TPK, termasuk juga dengan Dr. Moni, kita membangun sistem sehingga kita bisa menyaring dari awal. Oke. Dok, izin nggak, apakah satu orang yang sudah pernah mendonor donor plasma sama nggak sih seperti donor darah yang bisa melakukannya berulang kali? Ya, bisa. Jadi 2 minggu kemudian dia bisa mendonorkan plasmanya kembali, tapi dengan catatan apabila titer antibodinya masih mencukupi atau masih ada. Dia bisa sampai 2 sampai 3 kali mendonorkan. 2 sampai 3 kali, baik. Dan singkat saja Dr. Linda, jadi kalau masyarakat yang apakah kita bisa untuk meminta terkait dengan donor plasma ini, bagaimana syaratnya? Apakah ada surat dokternya atau bagaimanakah caranya? Ya, caranya alurnya adalah harus ada surat dari rumah sakit, dalam hal ini adalah dokter penanggung jawab pasien yang merawat, untuk mengisi formulir permintaan plasma konvalesen ke Palang Merah Indonesia. Yang sering terjadi adalah keluarga pasien mencari pendonor
membawa ke unit donor darah Palang Merah Indonesia tanpa adanya permintaan. Jadi istilahnya jaga-jaga, kayak mau beli obat gitu ya, kita jaga. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan pemerintah dan undang-undang bahwa darah ataupun plasma itu adalah obat. Baik. Seperti itu. Baik, Dokter Linda dan Dokter Monique, sayang sekali waktu kita singkat. Terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Sama-sama.